Mereka ngerilis RUU yang memungkinkan Singapura meninggalkan Malaysia dan jadi negara berdaulat. Oke guys, kembali dengan video reaction kita berdua. Aduh, cahayanya anjir, terlalu banyak. Oke, jadi video kali ini pembahasannya yaitu tentang kenapa sih Singapura bisa berpisah dengan Malaysia. Jadi Ki, perlu kamu ketahui, dulunya Singapura dan Malaysia itu adalah satu kesatuan negara yang sama, Ki. Jadi mereka di bawah naungan pimpinan yang sama. Mungkin karena adanya permasalahan atau konflik mengakibatkan Singapura ini dia berpisah dari Malaysia, Ki. Di video kali ini ada seorang YouTuber yang ngebahas tentang kenapa sih Singapura bisa berpisah dari Malaysia gitu. Jujur ini menjadi pembelajaran banget dan buat kita. Betul banget, karena sebelumnya kita bener-bener gak tahu sejarahnya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Maka dari itu video ini bakal bener-bener menjadi pembelajaran banget buat kita berdua, dan tentunya buat teman-teman yang belum tahu juga ini, aku harap bisa jadi pembelajaran gitu. Tapi sebelum ke videonya, kita juga mau mengingatkan di sini kita tidak ada niat untuk memprovokasi atau buat bermaksud jelek juga. Ya betul banget, tapi di sini kita bener-bener belajar sejarah. Oke, sekarang kita lihat videonya, tapi make sure sebelum lanjut sudah subscribe di bawah dan follow juga Instagram kita berdua dan VRP dan RMD19. Oke, sekarang kita play videonya. Let's go. Disebut momen ini cukup emosional dan mata Lee Kuan Yew tuh beberapa kali terlihat berkaca-kaca. Ya wajar sih. Ini pengetahuan yang bagus buat kita, Ki. Berdiri kerajaan sendiri di kawasan Pulau Chung ini yang didirikan oleh Sang Nila Utama. Gue tadinya mau bahas tema ini pas hari kemerdekaan Singapura. Jadi gue tunda-tunda dulu tuh, tunda. Tahu-tahu hari ini pas gue bikin video ini udah tanggal 9 Agustus. Udah hari kemerdekaan Singapura. Oh, 9 Agustus ya Singapura? Ya, Agustus juga kan Singapura? Harus dicatat ya. Macam kita semua ya, Malaysia, Indonesia. Malaysia pun kalau sama gitu ya. Kita bahas kenapa Singapura berpisah dengan Malaysia di Learning by Googling. Learning by Googling ya, kenapa Singapura bisa lepas. Gue yakin banyak dari lu Malaysia. semua yang udah pernah ke Singapura. Ini yang bahasnya. Dan kesan lu ke orang negara Indonesia. itu kebanyakan pasti sama. Negara yang rapi, bersih, dan maju. Bener, setuju sih. Pengen Dan banget kalau ke dari Singapura. Indonesia tiket pesawatnya murah. Jajan ya. Karena dekat. Nah, gue yakin banyak juga dari lu yang tahu kalau Singapura ini dulunya masuk ke wilayah Malaysia. Sempat jadi bagian dari Malaysia mereka. Aduh, sayang banget ya. Terus kok jadi pisah? Aku baru tahu sebelum loh, kita sumpah. bahas kenapa Dengerin, pisahnya, makanya. gue mau narik dulu nih sejarahnya ke zaman kerajaan-kerajaan. Karena dari sejarahnya ini udah kelihatan kalau daerah yang sekarang kita kenal sebagai Singapura ini udah jadi inceran penguasa-penguasa sejak zaman dulu. Gimana tuh ceritanya? Emang Singapura tuh kayaknya, jadi menurut banyak sumber kayak emang kayaknya Singapura tuh strategis ya, Ki ya. Jadi emang dari dulu juga dia udah negara itu udah jadi inceran gitu. Inceran para berbagai negara gitu ya. kayak gitu. Terus berarti kalau dulu misalkan Singapura gak berpisah dengan Malaysia, berarti luas Malaysia bisa lebih luas lagi ya? Oh iya, pastinya. Dari sekarang gitu. ya, buku History of Singapore karya Jane E. F. Shire sama dari Visit Singapore, mereka itu bilang kalau catatan pertama yang menyebut tentang Singapura ini ditemukan di abad ketiga di Cina. Jadi di abad ketiga waktu itu ada pengembara dari Cina bernama Fashion, dan dia nulis di catatannya kalau lokasi yang sekarang bernama Singapura ini dulu namanya adalah Pulau Chung. Yang kalau di bahasa Melayu Lebih ke kawasan Cina ini bernama Pulau Ujung. Karena emang letaknya ada di ujung kan. Jadi agak-agak nyambung tuh. Pulau Chung, Pulau Ujung. Pulau Chung, Pulau Ujung. Terus di tahun 1299 mulai berdiri pemerintahan sendiri, mulai berdiri kerajaan sendiri di kawasan Pulau Chung ini. Yang didirikan oleh Sang Nila Utama. Tapi masih kerajaan ya. Penampakan Sang Nila Utama ini kayak gimana? Lu bisa lihat sendiri patungnya di pinggiran Singapore River. Ini Di situ ada tuh pertama patungnya Sang Nila Utama bareng sama patungnya Stamford Raffles dan lain-lain. Ini kalau boleh lihat di Google Map, lokasi patung-patung ini bisa kita samperin dengan turun di stasiun MRT Clarkway. Dari situ jalan dikit 15-20 menitan lah. Bisa lihat langsung patung-patungnya ya? Nyampe di lokasi patung-patung ini. Seingat gue tuh dulu pernah ngebolang ke sini, jalan dari Riverside, jalan-jalan asal aja terus nyampe Dia ke ada traveler lokasi banget ini. orangnya. Tapi kayaknya dulu tuh nggak ada patung Sang Nila Utama, adanya cuma patung Stamford Raffles doang. Belum jadi mungkin ya. Ya gue terakhir ke Singapura 2015 sih, jadi agak-agak lupa juga. Udah lama juga. Coba yang stay di Singapura mungkin mau diperjelas lokasi patung ini di mana? Silahkan komen. Berarti ada patung-patung baru. Oh ini ya, Ki, keren ya. Oh ini ada dokumentasinya. Jadi memang apa sih? Jadi Sang Nila Utama ini adalah pangeran dari kerajaan Sriwijaya, putra mahkota dari Sang Sapurba dan Wan Sundaria.
Ya kita tahu kan Sundari. kerajaan Sriwijaya ini sempat punya pengaruh yang besar di Asia Tenggara. Besar banget tau. Emang. Sayangnya Sang Nila Utama ini tumbuh jadi pangeran ketika situasi di kerajaan Sriwijaya lagi nggak stabil. Akhirnya dikirimlah dia ke salah satu wilayah kekuasaan Sriwijaya yang bernama Temasek, yang ada di kawasan Pulau Cung tadi. Di situ akhirnya Sang Nila Utama bikin kerajaan kecil baru, dan dia jadi raja dengan gelar Sri Tribuana. Apa tuh artinya? Dari gelarnya itu berasa megahnya ya. Nah, ada satu cerita yang bilang kalau pas Sang Nila Utama sama anak buahnya ini mau berlabuh di pantai Temasek, mereka ngelihat di pinggir pantai ada binatang besar tapi gesit. Oh, Rambutnya kemerahan singa dan ya? terlihat mulia. Iya. Ini kan kalau dari ciri-cirinya kan ini berarti singa ya. Tapi kan singa di Asia itu cuma ada di India. Itu pun jumlahnya dikit. Tiba-tiba ada penampakan singa di ujung bawah Asia Tenggara, agak aneh sih ya. Ya, tapi mungkin itu singa bawaan siapa kan waktu itu kan kita nggak tahu kan. Mungkin waktu itu Yang memang. pasti dari cerita ini, daerah Kayak- Temasek ini pelan-pelan mulai dikenal juga dengan nama Singhapura. Oh, Singha Nama justru. yang berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Singha yang berarti singa, pura yang berarti kota. Kota. Berarti Kota kota singa. Abis Sang Nila Utama turun tahta di masa jabatan raja kedua, Sri Wikramawira, yang berlangsung dari tahun 1357 sampai 1362, akhirnya daerah Temasek ini jatuh ke tangan kerajaan Majapahit. Makanya di dalam kitab Negara Kertagama, daerah Temasek ini yang di kitab ini ditulisnya Tumasik, tercatat sebagai wilayah taklukan kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Oh, yang mau. Bagian dari Sumpah Palapanya Patih Gajah Mada. Udah nggak usah Kayaknya dijelasin lah ya. paham Sumpah banget Palapanya dia, anjir. apa ya. Iya, Tapi emang wilayah dia Temasek belajar ini juga banget sempat pasti. lepas dari genggaman kerajaan Majapahit. Iya. Gara-gara di sana waktu itu lagi ada konflik internal. Akhirnya situasi ini dimanfaatin sama kerajaan Ayutthaya, kerajaan di Thailand sebelum kerajaan Siam, buat ngambil alih. Akhirnya mereka jadi pemilik baru kawasan Temasek. Tapi terus wilayah Temasek ini diambil alih lagi sama kerajaan Majapahit di tahun 1390. Ngambil alih lagi nih. Jadi Jatuhnya saling jadi kayak ambil. cuma dititipin bentar ya ke Ayutthaya ya. Tahun 1405 Cuma berdiri berapa Kesultanan tahun? Malaka di Semenanjung Malaya. Dan Oh, pas ini, banget di ini, tahun ini. segitu di kerajaan Majapahit lagi berlangsung perang Parekrek. Oh Perang iya. saudara sepeninggal Hayam Masih Wuruk. inget ini. Ya udah, Ini akhirnya waktu diambil alih sejarah tuh dulu. wilayah Temasek sama Kesultanan Malaka. Udah ambil alih. Dipegang sama Kesultanan Malaka sampai tahun 1551. Sebelum turun ke Kesultanan Johor. Tahun Oh, 1613 Johor. orang-orang Portugis ngebakar pemukiman penduduk yang berada di pinggiran sungai utama Temasek. Dan gara-gara peristiwa ini akhirnya Temasek mulai ditinggalkan dan diabaikan. Oh. Rese juga itu Portugis tuh. Setelah sekitar 2 abad kawasan Temasek ini ditinggalkan sampai sempat jadi sarang bajak laut, akhirnya di sempat tanggal jadi 28 Januari 1819 datang orang-orang dari East Indian Company atau disingkat EIC dari Inggris. Oh, Dipimpin dari oleh Inggris justru. Thomas Stamford. EIC ini bisa dibilang saingannya VOC. Dan emang Oh, iya, benar benar. EIC ini datang ke wilayah Temasek buat nyari tempat strategis di Selat Malaka buat nandingin dominasi VOC. Nandingin dominasi Belanda yang udah berkuasa Dan di emang negeri kayaknya seberangnya. apa sih? Adalah negeri Temasek kepulauan ini terbesar di dunia pokoknya. strategis Yang ya, Ki? edan pas Thomas Stamford Raffles ini nyampe di Temasek, Temasek di ini. wilayah itu tuh cuma dihuni sama satu keluarga bangsawan Johor sama 150 nelayan. Oh, jadi cuma Masih sedikit Akhirnya banget. Raffles ini ngebayar keluarga bangsawan Johor tadi Untuk? biar diizinin buat mendirikan pos di sana, sama dapat hak buat memonopoli. Nah, habis itu Oh, ada jadi beberapa monopoli. perjanjian, beberapa kesepakatan lagi, sampai akhirnya di tanggal 9 November 1824, wilayah Temasek ini resmi jadi milik Inggris. Ya, selama- Karena terlobby Habis itu ya gitu udah, kita. wilayah ini pelan-pelan mulai Terbujuk dikenal gitu. dengan nama Singapura. Terus berkembang jadi kota modern dengan EIC sebagai pengelola. Terus tahun 1942, kawasan Singapura ini sempat jatuh ke tangan Jepang. Oh, sempat ke Dan di tangan masa Jepang kepemimpinan juga. Jepang inilah, bibit-bibit pertikaian antara ras itu mulai muncul di sana. Kok bisa? Karena di masa itu, imigran dari Cina tuh mulai berdatangan. Mereka akhirnya rebutan lapangan pekerjaan sama orang Melayu yang ngerasa sebagai orang asli sana. Ya, masalah Pasti dong. klasik nih. Habis itu Jepang kalah Perang Dunia II, dan akhirnya di tanggal 12 September 1945, Singapura ini balik lagi ke tangan Inggris. Tapi kali ini mereka jadi wilayah otonomi. Jadi khusus. seolah-olah Tahun bener-bener 1955 sempat ada memperebutkan pemilu yang Singapura. dimenangkan Pengen oleh menguasai, tokoh Pak. pro kemerdekaan, David Saul Marshall. Habis itu dia minta kemerdekaan penuh ke Inggris sampai dia ngadep ke London, tapi ditolak. Ya. To seek not independence, but complete internal self-government. As defined by all parties in Singapore, it means a fully elected legislature without any of the governor's nominees,
without any officials. Tahun 1959 ada pemilu lagi dan hasilnya Lee Kuan Yew terpilih sebagai Perdana Menteri Singapura. Perdana Menteri Singapura yang pertama. Sampai akhirnya di tanggal 31 Agustus 1963, Singapura resmi lepas dari Inggris dan bergabung ke Federasi Malaysia. Langsung ke Malaysia masuk. Malaysia ini isinya ada Malaya, Sarawak, Singapura, sama Sabah. Yang posisinya di Kalimantan sendiri itu. Terus kenapa malah pisah? Nah, ini yang jadi pembahasan Singapura yang gabung, pemimpin Federasi Malaysia itu menerapkan kebijakan hak khusus buat penduduk Bumi Putra. Bumi Putra buat orang-orang asli Melayu. Padahal sebelum itu aja prasangka antar etnis di Singapura ini kan udah cukup tinggi kan, karena bertahun-tahun rebutan lapangan pekerjaan. Udah gitu menurut History SG, masalah politik juga makin memperkeruh suasana di Singapura. Kenapa? Jadi pemerintahan Kuala Lumpur waktu itu disebut emang sering mendiskriminasi etnis Cina di sana. Tahun 1964, Lee Kuan Yew malah masukin partainya, Partai Aksi Rakyat, yang 75% anggotanya dari ras Cina, ke dalam pemilihan nasional Malaysia. Gara-gara ini makin kencang lagi tuh, ketegangan antara ras Cina sama ras Melayu di Singapura. Kerusuhan-kerusuhan pun mulai terjadi di mana-mana, dari yang skalanya kecil sampai yang skalanya gede banget. Ya udah pusing ya, udah kayak gini ya. Even today, bahkan sampai saat ini masih tidak jelas siapa yang menyerang duluan waktu itu. Mungkin saling terprovokasi aja waktu itu kayaknya, makanya terjadilah kerusuhan. Akhirnya karena ngerasa Singapura ini sebagai biang rusuh, Parlemen Malaysia di tahun 1965 ngerilis keputusan yang mengejutkan. Keputusan apa? Mereka ngerilis RUU yang memungkinkan Singapura meninggalkan Malaysia dan jadi negara berdaulat. Atau kasarnya mereka justru bukan Singapura jadi iya kah? Dengan hasil voting suara 126-0, semua anggota dewan sepakat buat ngelepas Singapura dari Federasi Malaysia. Oke, jadi intinya dengerin. Ada perbedaan antara pemerintah dengan pemerintah negara bagian Singapura. Dan perbedaan-perbedaan ini membutuhkan begitu banyak dan begitu banyak. Dan sudah tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi kami memutuskan bahwa kami harus berpisah. Dan di hari yang sama, tanggal 9 Agustus 1965, Singapura untuk pertama kalinya mendeklarasikan kemerdekaan. Terus ini gue nggak tahu nih harus ngasih semangat apa kasihan. Nah yang pasti gara-gara kejadian ini akhirnya banyak disebut kalau Singapura jadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginan sendiri. Ini loh bener. Ya juga sih ya. Terus di jam 16.30 di tanggal itu juga Lee Kuan Yew mengadakan konferensi pers di Singapore TV. Di situ dia ngejelasin kenapa perpisahan ini nggak terhindarkan. Disebut momen ini cukup emosional dan mata Lee Kuan Yew tuh beberapa kali terlihat berkaca-kaca. Ya wajar sih, tiba-tiba dilepas sama induk besar lu kan dengan kondisi daerah lu yang masih hancur. Angka pengangguran tinggi, pemukiman kumuh mendominasi. Dulunya kayak gitu justru Ki. Stres lah pasti mikirin gimana ngidupin rakyatnya. Bener banget. Sudah tidak ada jalan lain katanya. Aku bisa tahu dari apa yang dikatakannya pemerintah. Dan dia punya firasat tentang masalah ini. Kita akan berada dalam masalah komunal yang benar. Yang besar. Yang besar. Jika Singapura atau diriku dan rekan-rekanku bersikeras untuk tetap bersama Malaysia seperti sebelumnya. Tapi habis itu kerja keras mereka. Belum beres itu berantas, pembangunan hajar terus, kebersihan dijaga banget. Terus suasana di sana juga dibikin senyaman mungkin. Karena Lee Kuan Yew pengen investor asing sama pedagang-pedagang asing di sana betah buat transit di negara mereka. Pokoknya mereka kerja. Iya, semua pihak beneran kerja keras sampai akhirnya sekarang Singapura jadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia. Ya emang. Bahkan paling pintar gitu. IQ-nya tuh tinggi banget. Dari mereka yang bisa kita contoh. Iya, padahal negara kecil ya dalam Singapura itu. Aku punya beberapa juta orang yang harus dihidupi. Wih, ini keren nih Lee Kuan Yew nih. Iya benar. A few million people's lives to account for. And Singapore will survive. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang sejarah Singapura dan alasan kenapa Singapura berpisah sama Malaysia. Keren ya? Awalnya sempat ancur-ancuran kan mereka kan. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang ada di video bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Wah, jelas banget dia ngejelasin guys. Jangan lupa subscribe channel aslinya nih. Wajib banget, linknya di deskripsi ya.
Oke, jadi dari sini kita jadi sedikit tahu ya kita tentang pengetahuan Benar banget. antara kedua negara Malaysia, tersebut. Agak kaget juga sih pas mendengar ternyata bukan keinginan Singapura gitu untuk berpisah dari Malaysia, tetapi dikeluarkan justru sama Malaysia. semacam bukan dikeluarkan sih, kayak dikasih pilihan gitu. Dan Singapura memutuskan keluar aja gitu. Dan ada beberapa hal yang perlu kita contoh nih dari negara Singapura gitu ya, meskipun tadinya negara yang hancur-hancuran, banyak dijajah, bener-bener banyak konflik banget. Konflik banyak. Terus pada berebut gitu tadinya, dan pada akhirnya berpisah juga dengan induk besarnya yaitu Malaysia. Hancur banget lah istilahnya gitu ya. Tapi dari sana mereka bisa survive. Dan mereka bisa ngebuktiin kepada dunia bahwa yang tadinya zero to hero tuh bener banget di sini gitu. Singapura menjadi negara terkaya di Asia Tenggara, paling aman, bahkan aku pernah dengar juga IQ orang Singapura itu bener-bener termasuk yang tinggi di dunia gitu. Jadi orang-orangnya pada pintar banget. Dan ini Singapura menjadi negara maju dengan dolar juga ya, dolar Singapura. Mata uangnya udah sangat powerful banget sih. So di sini kita tidak ada niat untuk memprovokasi guys. Intinya kita di sini sama-sama belajar tentang sejarah, dan apabila kita ada salah ataupun si pembuat video ada salah, kalian bisa komen dan kita bisa diskusikan di kolom komentar gitu. Oke, mungkin itu video reaction kita berdua. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku dan PRP, linknya ada di deskripsi video aku. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Rifki RMD dan Instagramnya juga Rifki RMD 19. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita berpamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.